Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan menyelami sebuah analisis menarik dari CNN yang Anda bagikan. Fokusnya soal Presiden Trump dan tantangan yang dihadapinya di panggung global di periode keduanya ini. Sumber ini kan menyoroti gimana Trump punya rasa percaya diri yang tinggi ya untuk mengubah dunia gitu. Tapi ternyata realitanya banyak rintangan. Nah, misi kita sekarang coba mengurai kenapa sih pendekatannya, setidaknya menurut analisis CNN ini, seringkali nggak sesuai harapan. Dan gimana juga respon pemimpin dunia lain. Oke, langsung saja kita bedah ya. Jadi analisis CNN ini kan berangkat dari premis bahwa Trump, ya mungkin mirip Presiden AS lainnya, sangat yakin bisa membentuk dunia sesuai keinginannya. Bahkan mungkin keyakinannya lebih kuat dari pendahulunya. Tapi ya itu, kenyataan di lapangan seringkali beda. Menarik di sini itu adanya jurang ya antara persepsi kekuatan personal Trump dengan realitas geopolitik yang gimana ya, kompleks. Artikel itu ngasih beberapa contoh spesifik. Misalnya, hubungan dia dengan Vladimir Putin di Rusia. Oh iya, Putin. Disebut terus menentang upaya AS buat mengakhiri perang Ukraina kan? Malah media Rusia, ini menurut artikelnya ya, menggambarkannya sebagai sosok yang banyak omong tapi aksinya kurang gitu. Apa analisis CNN ini ngasih petunjuk kenapa Putin kok kayaknya resisten banget? Analisisnya sih mengarah ke kalkulasi kepentingan nasional Rusia itu sendiri. Dan kemungkinan Putin melihat tekanan Trump ini sebagai sesuatu yang ya bisa dikelola lah. Bukan ancaman yang gimana gitu. Nah, dinamika serupa juga terjadi sama Xi Jinping di Tiongkok. Oke. Trump kan coba menekan lewat perang dagang. Tapi artikel ini jelasin kalau struktur politik internal Tiongkok itu menyulitkan pemimpinnya buat tunduk begitu saja sama tekanan AS. Sumber ini bilang pejabat AS frustrasi. Detailnya gimana ya soal frustrasi mereka itu, menurut artikel? Artikelnya nyebut frustrasi itu muncul karena Tiongkok dianggap nggak menepati komitmennya buat meredakan perang dagang. Dan ini bukan cuma soal Rusia sama Tiongkok aja loh. Ingat istilah yang lumayan nyelekit itu, takut trade. Iya. Trump always chickens out. Nah, itu. Menurut artikel CNN, istilah ini muncul pas Trump narik lagi ancaman perang tarifnya ke Uni Eropa. Istilah itu ya meskipun tajam ya, tapi menggarisbawahi persepsi soal inkonsistensi yang dilihat oleh beberapa pihak. Ini menurut analisisnya ya. Bahkan sama sekutu tradisional kayak Benjamin Netanyahu di Israel, artikel CNN ini juga menyoroti adanya agenda yang beda. Gimana tuh bedanya? Trump kan dilaporkan pengennya ada kesepakatan nuklir Iran sama solusi damai di Gaza. Sementara Netanyahu, ya ini menurut analisis CNN lagi, punya kepentingan politik domestik sendiri yang membuatnya cenderung mungkin memperpanjang konflik Gaza dan mungkin punya kalkulasi beda juga soal Iran. Oke. Jadi kalau kita coba simpulkan dari artikel ini nih, kenapa sih para pemimpin ini kok kayak menentang gitu? Apa murni karena nggak suka aja sama gaya Trump? Kayaknya analisis CNN menunjukkan penyebabnya lebih dalam deh. Mereka semua itu kan ngejar kepentingan nasional masing-masing, yang punya horizon waktu dan kalkulasi politiknya sendiri. Beda dari pendekatan AS yang seringkali lebih, gimana ya, transaksional gitu. Jadi bujuk rayu personal aja ya nggak cukup kalau nggak ada untung strategis yang jelas buat negara mereka. Masuk akal? Bahkan daya tarik kunjungan ke Gedung Putih pun katanya udah mulai memudar. Apalagi setelah insiden yang dianggap kurang menengahin sama Presiden Zelensky dan Ramaphosa dulu itu. Tapi kan fenomena pemimpin AS yang hadapi dunia yang alot gini bukan hal baru juga ya. Tepat sekali. Artikel ini juga narik perbandingan historis yang menarik loh. Kayak George W. Bush yang dulu merasa memahami jiwanya Putin. Atau Obama yang awalnya kayaknya ngeremehin Rusia. Ujung-ujungnya keduanya harus hadapi kenyataan yang beda. Terus Biden datang dengan slogan Amerika kembali. Tapi Trump terpilih lagi kan? Nah, iya. Itu nunjukin dinamika yang terus berubah. Ini benar-benar menyoroti pertanyaan soal batas-batas real kekuasaan seorang presiden AS itu sejauh mana sih? Siapapun orangnya, dari partai manapun. Ditambah lagi pendekatan populisme America First ala Trump ini, menurut analisis CNN ya, ikut mengikis soft power. Maksudnya kemampuan AS buat mempengaruhi lewat daya tarik budaya atau nilai, bukan paksaan. Dan ya harus berhadapan dengan kenyataan kalau dunia itu punya banyak suara dan kepentingannya sendiri. Iya,
Di awal masa jabatan keduanya ini, gaya konfrontatifnya memang kelihatan lagi ya. Ada ancaman tarif, terus ide-ide soal ekspansi wilayah yang, wah, lumayan bikin kaget. Ada juga pemotongan bantuan kemanusiaan. Tapi, inti kesimpulan dari analisis CNN ini apa jadinya? Tiongkok, Rusia, Israel, Eropa, bahkan Kanada, kayaknya udah bikin kalkulasi mereka sendiri. Mereka nilai Trump ini mungkin nggak sekuat yang dia proyeksikan. Atau risiko menentangnya nggak terlalu besar lah. Atau bisa juga karena dinamika politik internal di negara mereka memang mengharuskan sikap perlawanan. Jadi, ya ada benturan fundamental di sini. Pendekatan personal dan transaksional Trump itu berhadapan sama kepentingan nasional jangka panjang dan realitas politik negara lain. Gitu. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Analisis dari CNN ini kayaknya melukiskan betapa kompleksnya ya panggung dunia itu. Kekuatan personal seorang pemimpin, sehebat apapun, bahkan Presiden AS, ya tetap punya batasnya. Terutama kalau berhadapan sama jaringan kepentingan dan kalkulasi strategis negara-negara lain. Iya, betul. Ini mungkin menyisakan satu pemikiran ya untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Seberapa jauh sih sebenarnya keberhasilan kebijakan luar negeri itu bergantung pada persona dan kemauan satu pemimpin tunggal. Dan seberapa jauh itu dibatasi oleh struktur kepentingan nasional yang kaku dan dinamika sistem internasional yang seringkali bergerak di luar kendali satu negara aja. Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut.